wabarakatuh. Saya Tri Septiana dengan NIM 170101158 kelas C semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang analgetika, antiprakison, dan hipnosis reaktif. Oke, langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu analgetika. Definisi analgetika. Analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid atau reseptor lain yang terlibat dalam memproses nyeri dan melalui penghambatan pembentuk nyeri. Penggolongan dan contoh senyawa pada analgetika. 1. Analgetika opioid terdiri dari morfin, kodein, tramadol. 2. Analgetika non-opioid yang terdiri dari A. AINS yaitu asam mefenama dan aspirin. B. Analgetika tipe antikonvulsan, gabapentin dan lamotrigin. C. NMDA antagonis, dextromethorphan, ketamin. D. Analgetik tipe antidepresan, amitriptyline, duloxetin. E. Relaksan otot, siklobenzeprin dan baclofen. Analgetika opiat yang terdiri dari morfin, di mana mekanisme kerja dari morfin ialah agonis opiat yang menghasilkan efek analgetik dengan mengikat dan mengaktifasi reseptor opioid pada sistem saraf pusat. Efek samping dari morfin ialah mual, muntah, konstipasi, konfusi, halusinasi, euforia, dan hipoventilasi. Interaksi obatnya yaitu obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, sedatif, hipnotik, antidepresan, antiemetik, alkohol, karena dapat meningkatkan resiko depresi napas, hipotensi, sedasi, dalam atau koma akibat morfin. Jika ingin digunakan bersamaan, maka dosis morfin harus diturunkan. Dan sediaan morfin terdiri atas tablet, kapsul lepas lambat, dan injeksi. Analgetika opiat yang kedua yaitu kodein. Mekanisme kerja dari kodein ialah agonis opiat yang menghasilkan efek analgetik dengan mengikat dan mengaktifasi reseptor opiat pada sistem saraf pusat, tetapi afinitas kodein lebih lemah dibandingkan dengan morfin. Efek samping dari kodein yaitu bisa menyebabkan mual, muntah, sembelit, demam, kehilangan nafsu makan, kejang, serta denyut jantung tidak beraturan mengakibatkan pingsan. Interaksi yang terjadi pada kodein yang pertama, meningkatkan kadar kodein dalam darah jika diberikan bersamaan dengan simetidin. Yang kedua, meningkatkan efek samping kodein jika diberikan bersamaan dengan anestesi dan antihistamin. Sediaan dari kodein terdiri dari ampul, tablet, dan kapsul. Analgetika opiat yang ketiga yaitu tramadol. Mekanisme kerja dari tramadol ialah menghambat pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin serta antagonis reseptor NMDA. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, muntah, pusing, sedasi, kulit kemerahan, palpitasi, kejang pada anak dan bayi, kelelahan, dan bradikardia. Interaksi obat dari tramadol yaitu yang pertama, beresiko menyebabkan kejang jika diberikan bersamaan carbamazepine. Yang kedua, menyebabkan sakit kepala, sulit bernapas, bahkan koma jika diberikan bersamaan obat penenang seperti benzodiazepin dan antipsikotik. Yang ketiga, meningkatkan sindrom serotonin jika digunakan bersamaan antidepresan dan antikejang. Sediaan dari tramadol berupa ampul, tablet, dan kapsul. Analgetika non-opiat golongan AINS yang pertama yaitu aspirin. Mekanisme kerja dari aspirin menghambat aktivitas enzim siklokinase sehingga
dapat menurunkan sintesa prostaglandin yang mempunyai peran nyeri yang menyebabkan penurunan suhu tubuh akibat perluasan pembuluh darah pada kulit dan sekresi keringat meningkat. Efek samping yang ditimbulkan mual, muntah, anemia, gagal ginjal akut, edema, dan ruam kulit. Interaksi obat aspirin yaitu yang pertama, meningkatkan resiko pendarahan GI bersamaan dengan warfarin. Yang kedua, meningkatkan efek antikoagulan dan menghambat mekanisme kerja obat urikosuria. Sediaan aspirin berupa tablet saru enterik dan tablet kunyit. AINS yang kedua yaitu asam mefenamat. Mekanisme kerja dari asam mefenamat yaitu menghambat aktivitas enzim oksiklogenase sehingga dapat menurunkan sintesa prostaglandin yang mempunyai peran nyeri. Efek samping yang ditimbulkan seperti sakit kepala, penglihatan kabur, mual, muntah, anemia, ruam, dan penyakit kuning. Interaksi obat yang terjadi, yang pertama, absorpsi melambat dengan obat antikolinergik atau analgetik opioid. Yang kedua, toksisitas meningkat bila digunakan bersamaan alkohol atau anti-epilepsi. Sediaan asam mefenamat berupa kapsul, sirup, tablet letal, tetes oral, dan suspensi. Analgetika non-opiat golongan analgesik tipe antikonvulsan. Yang pertama yaitu gabapentin. Mekanisme kerja dari gabapentin yaitu meningkatkan produksi neurotransmitter GABA yang berperan dalam pengiriman pesan antar sel otak dan sistem saraf. GABA sebagai neurotransmitter yang bertindak menenangkan saraf dan dapat menjaga aktivitas saraf di otak seimbang. Efek samping yang ditimbulkan yaitu demam, gatal, ruam, pembekakan lidah dan bibir, nyeri otot, gangguan pernapasan, dan memar. Interaksi obat yang terjadi, antasida mengandung aluminium atau magnesium dapat menurunkan penyerapan gabapentin. Sediaan gabapentin berupa kapsul. Analgetika non-opiat golongan analgesik tipe antikonvulsan yang kedua yaitu lamotrigin. Mekanisme kerja dari lamotrigin yaitu meningkatkan produksi neurotransmitter GABA yang berperan dalam pengiriman pesan antar sel otak dan sistem saraf. GABA sebagai neurotransmitter yang bertindak menenangkan saraf dan dapat menjaga aktivitas saraf di otak seimbang. Efek samping yang ditimbulkan dari lamotrigin yaitu sakit kepala, mulut kering, pandangan ganda, tremor ringan, diare, dan halusinasi. Interaksi obat yang terjadi, yang pertama, natrium valproat dapat mengurangi metabolisme lamotrigin. Yang kedua, phenytoyl, carbamazepine, phenobarbital dapat meningkatkan metabolisme lamotrigin. Sediaan dari lamotrigin yaitu tablet salut selaput. Analgetika non-opiat golongan NMDA antagonis. Yang pertama, ketamin HCl. Mekanisme kerja dari ketamin HCl yaitu menghambat reseptor NMDA sehingga akan mengurangi proses mediasi rasa nyeri sentral. Sehingga nyeri akut akan berkurang karena reseptor NMDA tersebar di seluruh sistem susunan saraf pusat. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, muntah, bradikardia, halusinasi, serta timbulnya rasa kebingungan. Interaksi obat dari ketamin HCl yang pertama dapat meningkatkan resiko hipertensi jika diberikan bersama hormon tiroid, yaitu levothyroxine. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika diberikan obat penenang seperti diazepam dan clorazepam. Yang ketiga, dapat meningkatkan hipotensi jika digunakan bersamaan ACE inhibitor seperti captopril
dan antagonis kalsium seperti amlodipin. Sediaan dari ketamin HCl berupa injeksi. NMDA antagonis yang kedua yaitu dextromethorphan. Mekanisme kerja dari dextromethorphan yaitu sebagai antagonis NMDA yang menghambat reseptor NMDA sehingga akan mengurangi proses mediasi rasa nyeri sentral. Sehingga nyeri akut akan berkurang karena reseptor NMDA tersebar di seluruh sistem susunan saraf pusat. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, mengantuk, penglihatan kabur, sulit buang air kecil, sesak napas, serta denyut jantung yang lebih cepat. Interaksi obat yang terjadi, yang pertama, jika digunakan bersamaan obat golongan selektif serotonin inhibitor meningkatkan efek samping dan berisiko dapat terjadi serotonin sindrom. Yang kedua, bila digunakan fluoxetine dan fluoxetine meningkatkan efek samping bahkan menyebabkan keracunan obat dextromethorphan. Sediaan yang ada yaitu tablet, sirup, dan kapsul. Analgetika non-opiat golongan analgesik tipe depresan yang pertama yaitu amitriptilin. Mekanisme kerja dari amitriptilin yaitu merupakan golongan SSNRIS bekerja dengan meningkatkan serotonin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat, sehingga dapat meredakan rasa nyeri neuropathic, sakit kepala kronis, dan migrain. Efek samping yang ditimbulkan berupa konstipasi, diare, rambut rontok, kemerahan pada kulit, meningkatkan sensitivitas pada cahaya, dan pembekakan kelenjar tiroid. Interaksi obat yang terjadi, yang pertama, meningkatkan resiko sindrom serotonin yang meningkatkan kerja sel saraf dan mengancam jiwa jika bersama fentanyl, tramadol, atau depresi lain. Yang kedua, mengurangi kadar obat dalam darah jika bersama rifampicin, barbiturat, dan antikoagulan. Yang ketiga, meningkatkan kadar obat dalam darah jika bersama cimetidine, antipsikotik, sediaan amitriptilin berupa tablet. Golongan analgesik tipe depresan yang kedua yaitu duloxetine. Mekanisme kerja dari duloxetine yaitu merupakan golongan SSNRIS, bekerja dengan menghambat serotonin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat, sehingga dapat meredakan rasa nyeri saraf pada penderita diabetes. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, muntah, mulut kering, penglihatan kabur, kehilangan nafsu makan, nyeri perut, nyeri kepala, mengantuk, serta insomnia. Interaksi obat yang terjadi yaitu menurunkan efektivitas duloxetine jika diberikan bersama cimetidine, fluoxamine, dan antibiotik golongan quinolone seperti ciprofloxacin. Sediaan duloxetine berupa kapsul salut enterik. Analgetika non-opioid golongan relaksan otot yang pertama yaitu baclofen. Mekanisme kerja dari baclofen merupakan derivat asam gamma aminobutrat yang spesifik agonis reseptor GABA B. Baclofen sebagai spastisitas otot terutama karena spinal cord injury. Efek terapi didapat dari kerja spinal supraspinal sintes sebagai reduksi dari transmisi eksitotalori. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, mengantuk, sakit kepala, kelelahan, kebingungan, insomnia, dan konstipasi. Interaksi obat yang pertama, jika diberikan bersama morfin, dapat berisiko hipotensi, sesak napas, bahkan gangguan saraf. Yang kedua, dapat meningkatkan efek samping baclofen jika diberikan bersama antidepresan trisiklik.
Sediaan baclofen terdiri dari tablet dan injeksi. Golongan relaxan otot yang kedua yaitu siklobenzaprin. Mekanisme kerja dari siklobenzaprin yaitu bekerja pada sistem saraf pusat dengan cara menghalangi impuls saraf atau sensasi nyeri yang dikirim ke organ otak pasien. Efek samping yang ditimbulkan berupa ruam, kesulitan bernapas, bengkak pada wajah, lidah, dan tenggorokan, pusing, demam, kejang, halusinasi, nyeri dada, dan ritme jantung tidak biasa atau terlalu cepat. Interaksi obat yang pertama, siklobenzaprin dapat mempengaruhi obat yang digunakan dalam sedasi bedah. Yang kedua, inhibitor monoamin oksidase dapat menyebabkan efek samping serius dan mengancam jiwa. Sediaan siklobenzaprin berupa tablet dan kapsul. Materi yang kedua yaitu antiprakison. Definisi antiprakison. Antiprakison ialah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergik di area substansi nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, dan hipersalivasi. Klasifikasi obat penyakit antiprakison. Yang pertama, golongan levodopa. Yang kedua, golongan agonis reseptor dopamin, terdiri dari bromokriptin dan ropinirol. Yang ketiga, golongan inhibitor COMT, terdiri dari entacopanol dan tolcapon. Yang keempat, golongan inhibitor MAOB, terdiri dari selegelin. Yang kelima, golongan antikoligernik, terdiri dari amantadin. Yang keenam, golongan antimuskarinik yang terdiri dari trihexylpenidil dan piperidin. Levodopa. Mekanisme kerja dari levodopa ialah meningkatkan kadar dopamin di otak dengan cara melintasi suatu penghalang darah otak dengan bantuan enzim dekarboksilasi. Karena pada penderita Parkinson sendiri kehilangan dopamin sebesar 60-80%. Dopamin yang terbentuk akan memicu reseptor dopaminergik. Levodopa diserap dengan baik pada saluran cerna dan secara luas didistribusikan dalam jaringan, termasuk sistem saraf pusat. Efek samping dari levodopa itu sendiri ialah gangguan GI seperti mual, muntah, dan anoreksia, pendarahan GI pada pasien MAH, hipotensi, aritmia, gejala psikoretik terutama pada orang tua, depresi, atau kecenderungan bunuh diri, gerakan yang tidak normal, disengaja atau dideskinesia, meningkatnya sedikit jumlah enzim hati dan asam urat. Interaksi obat levodopa ialah bila diberikan bersama pirodoksin dapat menurunkan efektivitas levodopa. Penurunan bersama makanan dapat memperlambat onset levodopa. Pemberian bersama inhibitor MAO non-spesifik dapat memicu hipertensi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu Levopar, Leparson. Golongan agonis reseptor dopamin yang pertama yaitu bromokriptin. Mekanisme kerja dari bromokriptin yaitu bromokriptin atau agonis dopamin D2 bekerja dengan cara mengaktifkan reseptor dopamin pada jalur tuberoinfundibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitari anterior. Efek samping dari bromokriptin itu sendiri ialah mual, muntah, hipotensi, eritromelgia, kemerahan, dan nyeri panas, edema di tungkai bawah. Interaksi obat dari bromokriptin ialah menyebabkan efek samping serius bila diberikan dengan ergotamin,
menurunkan efek bromokriptin bila diberikan bersama domeperidon, meningkatkan kadar bromokriptin dalam darah bila diberikan bersama erythromycin dan antibiotik. Contoh sediaan yang beredar ialah Kripsa. Golongan agonis reseptor dopamin yang kedua yaitu ropinirol. Mekanisme kerja dari ropinirol bekerja dengan membantu mengembalikan zat dopamin di otak sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk bergerak, mengurangi tremor, dan mengurangi rasa tidak nyaman pada kaki. Efek samping dari ropinirol yaitu tertidur secara tiba-tiba dengan atau tanpa rasa mengantuk, mual, sakit perut, pusing, sakit kepala, penurunan kesadaran, serta mengakibatkan halusinasi. Interaksi obat ropinirol yang pertama, meningkatkan kadar ropinirol dengan inhibitor seperti cimetidine, ciprofloxacin, erythromycin, isoniazid, dan zileuton. Yang kedua, mengurangi efektivitas dengan antagonis dopamin seperti phenothiazine dan metoclopramine. Menurunkan pembersihan ropinirol dengan estrogen dan tembakau. Contoh sediaan obat ropinirol yang beredar di pasaran yaitu Requip PD24. Golongan inhibitor COMT yang pertama ialah entacapone. Mekanisme kerja dari entacapone yaitu bekerja dengan cara memblokir zat alami tertentu seperti enzim COMT yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek ini memungkinkan levodopa bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga efek obat tidak hilang sebelum dosis berikutnya. Efek samping dari entacapone yaitu nyeri perut, mual, muntah, diare, konstipasi, radang usus besar, mulut terasa kering, pusing, mimpi buruk dan insomnia, halusinasi, dan kebingungan. Interaksi obat entacapone yang pertama linezolid, methylene blue indeksi, dan penelzin. Contoh sediaan yang beredar yaitu entacapone. Golongan inhibitor COMT yang kedua ialah tolcapone. Mekanisme kerja dari tolcapone yaitu menghambat zat alami tertentu yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek ini memungkinkan levodopa untuk bertahan lebih lama di sistem sehingga tidak hilang sebelum dosis berikutnya. Efek sampingnya, mual, sakit perut, demam, kehilangan nafsu makan, urin menjadi gelap, tinja berwarna seperti tanah liat, sakit kuning, merasa seperti akan pingsan, demam, otot terasa kaku, kebingungan, dan halusinasi. Interaksi obat dari tolcapone yaitu iproniazid, linezolid, dan penelzid. Contoh sediaan yang beredar di pasaran seperti tolcapone, Tasmara, dan Comtan. Golongan inhibitor MAOB yang pertama ialah siligilin. Mekanisme dari siligilin yaitu dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Pasalnya, penyakit Parkinson terjadi akibat turunnya jumlah dopamin dalam otak. Efek samping dari siligilin yaitu berhalusinasi, merasa gelisah atau terganggu, otot berkedut, rasa sakit saat buang air kecil atau sulit buang air kecil, pusing, merasa lemah, insomnia, hidung berair, dan sakit punggung. Interaksi obat amitriptyline, amoxapin, brimonidin, bupropion, dan apraklodin. Contoh sediaan yang beredar yaitu Seligil. Golongan antikolinergik yaitu amatadin. Mekanisme kerja dari amatadin yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas dopaminergik serta menghambat aktivitas. Efek sampingnya depresi, gelisah, insomnia, pusing, gangguan saluran cerna, mulut kering, dan dermatitis. Interaksi obat aspirin, levodopa, pregabalin, acetaminophen, dan alprazolam.
Contoh sediaan yang beredar, amatadin dan amanetren. Golongan antimuskarinik. Yang pertama, trihexylpenidil. Mekanisme kerja dari trihexylpenidil yaitu bekerja memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Efek sampingnya, mulut terasa kering, pandangan menjadi kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Interaksi obatnya meningkatkan resiko terjadinya efek samping jika dikonsumsi bersama dengan clozapin dan antihistamin. Contoh sediaan yang beredar yaitu arikin dan hexemir. Golongan antimuskarinik yang kedua yaitu piperidin. Mekanisme kerja dari piperidin ialah bekerja dengan memperbaiki ketidakseimbangan kimia yang menyebabkan kelainan jenis Parkinson. Efek samping dari piperidin itu sendiri ialah mulut terasa kering, pandangan menjadi kabur, euparia atau disorientasi, retensi urin, pusing saat berdiri, konstipasi, perilaku yang terganggu. Interaksi obatnya, morfin, oksimorfon, contoh sediaan yang beredar, piperidin, dan piperidin laktat. Dilihat, ini contoh sediaan obat antiparkinson yang beredar di pasaran. Dari ketiga yaitu sedatif dan hipnotik. Definisi sedatif hipnotik. Sedatif adalah zat-zat yang dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan, emosi sehingga menenangkan. Sedangkan hipnotik adalah zat-zat dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Dapat disimpulkan, sedatif hipnotik adalah golongan obat depresi sistem saraf pusat. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan, yaitu menenangkan, menyebabkan kantuk, menidurkan, hingga yang berat, seperti menghilangkan kesadaran, keadaan, anestesi, koma, dan mati. Penggolongan dan contoh senyawa obat. Secara klinis, obat-obatan sedatif hipnotik digunakan sebagai obat-obatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesia, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Obat-obatan sedatif hipnotik diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, benzodiazepin terdiri dari diazepam, lorazepam, aloprazolam. Yang kedua, barbiturat terdiri dari phenobarbital, amobarbital, dan tiopental. Dan yang ketiga lain-lainnya seperti propofol dan ketamin. Penggolongan obat benzodiazepin. Mekanisme kerja golongan benzodiazepin yakni mengakibatkan aksi gamma aminobutyl acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat di otak. Benzodiazepin tidak mengaktifkan reseptor GABA A, melainkan meningkatkan kepekaan reseptor GABA A terhadap neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi sinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Benzodiazepin tidak menggantikan GABA yang mengikat pada alfa subunit, tetapi meningkatkan frekuensi pembukaan saluran yang mengarah ke peningkatan konduktasi ion klorida dan penghambatan potensial aksi. Hal ini menghasilkan efek ansiolisis, sedasi, potensial alkohol, antikonvulsi, dan relaksasi otot selektal. Golongan benzodiazepin yang pertama ialah diazepam. Efek samping dari diazepam yaitu mengantuk, merasa lelah, mual, sembelit, penglihatan kabur,
ruam kulit ringan atau gatal, pusing, serta sulit tidur atau gelisah. Interaksi obat. Interaksi obat diazepam dengan obat lain secara bersamaan dapat membuat berkurangnya cara kerja digoksin. Dapat menyebabkan meningkatnya kadar serum dengan mengkonsumsi disulfiram. Dapat menyebabkan penurunan eliminasi obat dengan antibakteri yang dimetabolisme oleh enzim hati. Contoh sediaan diazepam yang beredar di pasaran ialah diazepam nasal spray dan diazepam tablet 2 mg. Golongan benzodiazepin yang kedua ialah lorazepam. Efek samping dari lorazepam ialah rasa lelah dan lemah, mengantuk, pusing, keseimbangan terganggu, tekanan darah rendah, dan tremor. Interaksi obat lorazepam dengan obat lain secara bersamaan dapat menyebabkan meningkatnya sedasi, halusinasi, dan risiko perubahan perilaku menjadi irasional. Contoh sediaan lorazepam yang beredar di pasaran yaitu lorazepam tablet 2,5 mg, Ativan, Loxifam, Nerlopam, dan Renaquin. Dengan benzodiazepin yang ketiga ialah alprazolam. Efek samping dari alprazolam yaitu mengantuk, pusing, merasa lelah, penglihatan kabur, mudah marah, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, insomnia, bengkak di tangan atau kaki, dan kelemahan otot. Interaksi obat alprazolam yaitu meningkatkan efek samping obat alprazolam bila digunakan bersama fluoxetine, cimetidine, propofol, morfin, lorazepam, dan erythromycin. Yang kedua, meningkatkan efek samping obat digoxin, menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersamaan obat-obatan anti kejang seperti carbamazepine dan phenytoin. Contoh sediaan obat alprazolam yang beredar di pasaran yaitu alprazolam OGB Mercy, Apazol, Actazolam, Alganax, alprazolam dexamedical, Lozatin, Fevrac, Orizolam. Dengan obat barbiturat. Mekanisme kerja dari golongan barbiturat ialah bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivitasi korteks cerebral. Yang kedua, menyerang tempat ikatan tertentu pada reseptor GABA A sehingga kanal koroida terbuka lebih lama yang membuat klorida lebih banyak masuk sehingga menyebabkan hiperpolarisasi dan pengurangan sensitivitas sel-sel GABA, di mana barbiturat merupakan kelanjutan efek terapi. Di sini, barbiturat adalah agonis dari GABA yang bekerja mirip dengan GABA sehingga ketika terjadinya hiperpolarisasi, maka tidak terjadi depolarisasi sehingga tidak terjadi potensial aksi dan terjadinya anestesi. Penggolongan barbiturat yang pertama ialah phenobarbital. Efek samping dari phenobarbital yaitu merasa pusing, lelah, kesemutan, mengantuk, sakit kepala, sensitif atau mudah marah, disatria melemahnya otot-otot bicara, ataksia, kondisi berkurangnya kendali otot dan koordinasi gerakan tubuh seperti berjalan atau mengambil benda. Interaksi obat phenobarbital yaitu pemberian atau golongan steroid bersamaan dengan phenobarbital dapat menurunkan kadar teofilin dan steroid dalam darah karena phenobarbital mempengaruhi metabolisme obat melalui induksi enzim sitokrom. Selain itu, induksi enzim sitokrom juga dapat mempercepat metabolisme estrogen dan progesteron, sehingga pasien yang mendapat pil kontrasepsi bisa saja mengalami kehamilan saat mendapat terapi phenobarbital. Contoh sediaan obat phenobarbital yang beredar di pasaran yaitu Civital, Pental, dan phenobarbital. Dan barbiturat yang kedua yaitu amobarbital. Efek samping dari amobarbital yaitu
Tanda-tanda alergi seperti ruam, kemerahan, gatal-gatal, pembekakan atau pengelupasan kulit, demam, menggigil, dada terasa sesak, suara serak, pembekakan pada area mulut, wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Gejala depresinya seperti keinginan untuk bunuh diri, rasa cemas, emosi yang naik turun, iritasi pada area suntikan. Interaksi obat amobarbital yaitu menurunkan level plasma antikoagulan oral seperti warfarin, dicomarol, kortikosteroid, griseofulvin, dan doxycycline. Meningkatkan efek depresan CNS dengan antihistamin, sedatif atau hipnotik, dan obat penenang lainnya. Contoh sediaan amobarbital yang berada di pasaran yaitu amobarbital sodium dan amital sodium 0,5 gram. Obat barbiturat yang ketiga ialah tiopental. Efek samping dari tiopental ialah nyeri perut, otot, sendi dan tulang, mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, berat badan menjadi menurun, sesak napas, hingga penyakit kuning. Interaksi obat tiopental dengan obat-obat yang lain. Yang pertama, meningkatnya efek depresan sistem saraf pusat bersamaan dengan obat etanol, magnesium sulfat, dan fenotiazin. Yang kedua, meningkatkan efek hipotensi jika bersamaan dengan obat diazepam, ketamin, dan fenotiazin. Yang ketiga, meningkatkan efek depresi napas jika bersamaan dengan obat ketamin. Yang keempat, mengurangi efek kerja jika bersamaan dengan obat aminofikirin. Contoh sediaan tiopental yang berada di pasaran yaitu tiopental sodium dan tiopol. Penggolongan obat lainnya yang pertama yaitu propofol. Mekanisme kerja dari propofol yaitu relatif selektif dalam mengatur reseptor GABA dan tidak mengatur ligat get ion channel lainnya. Propofol dianggap memiliki efek sedatif hipnotik melalui interaksinya dengan reseptor GABA. GABA adalah salah satu neurotransmitter penghambat di sistem saraf pusat. Ketika reseptor GABA diaktifasi, penghantar klorida transmembran meningkat dan menimbulkan hiperpolarisasi di membran sel postsinap dan menghambat fungsi neuron postsinap. Interaksi propofol termasuk barbiturat dan etomidat dengan reseptor komponen spesifik reseptor GABA menurunkan neurotransmitter penghambat ikatan GABA, meningkatkan durasi pembukaan GABA yang teraktivasi melalui klorida channel sehingga terjadi hiperpolarisasi dari membran sel. Efek samping dari propofol yaitu timbulnya rasa sakit, bengkak, lecet, atau perubahan kulit di mana obat disuntikan. Bisa menyebabkan kejang, pernapasan lemah atau dangkal, denyut jantung menjadi cepat atau lambat, mual, batuk, sedikit terbakar atau menyerang di sekitar jarum, intravena, gatal, ringan atau ruam kulit, mati rasa atau perasaan gelisah, kebingungan, agitasi, dan kegelisahan. Interaksi obat propofol yaitu jika propofol digunakan bersama obat penenang misalnya benzodiazepin atau gas bius seperti halotanel dapat meningkatkan efek bius dan efek penenang. Contoh sediaan obat propofol yang berada di pasaran yaitu Diprivan, Resvofol MCT, Proanes 1% MCT, Resevol, Sapol, dan Trifam. Efek samping dari ketamin itu sendiri ialah hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, gangguan penglihatan, dan mimpi yang terasa nyata. Interaksi obat dari ketamin yaitu memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital, dapat meningkatkan risiko bardikardia dan hipotensi. Jika digunakan dengan gas bius seperti halothane, dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam. Dapat meningkatkan risiko hipotensi jika dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor atau antagonis kalsium, dan dapat meningkatkan risiko kejang jika digunakan dengan teofilin.
Contoh sediaan obat ketamin yang beredar di pasaran ialah Invanes dan Ketalar. Efek samping dari ketamin itu sendiri ialah hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, gangguan penglihatan, dan mimpi yang terasa nyata. Interaksi obat dari ketamin yaitu memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital, dapat meningkatkan risiko bardikardia dan hipotensi. Jika digunakan dengan gas bius seperti halothane, dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam. Dapat meningkatkan risiko hipotensi jika dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor atau antagonis kalsium, dan dapat meningkatkan risiko kejang jika digunakan dengan teofilin. Contoh sediaan obat ketamin yang beredar di pasaran ialah Invanes dan Ketalar. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.